akulah pintu. Siapa yang masuk melalui aku, ia akan selamat. Ia akan masuk dan keluar, serta mendapat padang rumput. Inilah pintu gerbang Yahweh. Orang-orang benar akan masuk ke dalamnya. Putra itu datang ke dunia, lalu Bapa harus menyatakan, inilah putraku yang terkasih. Lihat ya, kitab suci mencatat tabernakel itu lebih dari 50 pasal. Ya. Rinciannya kitab Keluaran 13 pasal, Imamat 16 pasal, ya, kemudian 18 pasal, maaf. Kitab Bilangan 13 pasal, Ulangan 2 pasal, kitab Ibrani 4 pasal, itu total 50 pasal. Selain itu, dalam kitab suci bahasa Indonesia Lugas, itu masih ada kira-kira 40 ayat yang memuat kata-kata tabernakel, baik di kitab-kitab PL maupun PB lainnya. Jadi topik ini, topik tabernakel, ternyata melebihi topik apapun yang pernah dibahas dalam kitab suci. Apakah itu topik Bahtera Nuh, apakah itu topik persembahan Ishak, dan topik-topik apapun. Berarti ternyata tabernakel itu lebih melebihi dari topik-topik itu. Jadi artinya apa, saudaraku? Artinya mengenai tabernakel itu didukung oleh firman Tuhan yang sangat-sangat penuh gitu ya. Oke, kemudian untuk membuat tabernakel, Tuhan harus mengurapi Besaliel dengan rohnya sendiri. Keluaran 31 ayat 1-3, berfirmanlah Yahweh kepada Musa, lihatlah aku telah memanggil Besaliel, anak Uri dan anak Hur, dari suku Yehuda, aku telah memenuhi dia dengan roh Tuhan, hikmat, pengertian, pengetahuan, dan segala keterampilan. Saudara, jadi ini berarti tabernakel itu bukan semata-mata buatan manusia, karena didukung oleh firman dan roh. Stefanus mengatakan dalam Kisah pasal 7, dia mengutip perjanjian lama, mengatakan, tetapi yang maha tinggi tidaklah berdiam dan termuat dalam tempat kudus yang dibuat oleh tangan manusia. Sebagaimana Nabi mengatakan, langit adalah tahtaku dan bumi adalah tumpuan kakiku. Bait apakah yang akan kamu bangun bagiku? Yahweh berfirman, atau apakah tempat peristirahatanku? Bukankah tanganku yang telah membuat semuanya ini? Jadi tabernakel, tempat Tuhan berdiam bersama umatnya di padang belantara itu bukan semata-mata buatan manusia, tapi Tuhan sendiri yang telah turut membuatnya. Ya, jadi tabernakel rohani, tubuh kita juga, itu adalah karya Roh Kudus, saudara-saudara. Itu adalah sesuatu yang firman sudah janjikan dan jadi karya Roh Kudus. Kita baca dalam Yohanes 3 ayat 5 dan 6, Yesus menjawab, sesungguhnya aku berkata kepadamu, jika seseorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ayat itu bicara firman, dan roh ini Roh Kudus, dia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Tuhan. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, tapi apa yang telah dilahirkan dari roh adalah roh. Ayat dalam Yohanes 16 ayat yang ke-13 juga dikatakan, nanti kalau roh kebenaran itu sudah datang, maka dia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Jadi hidup kita sebagai tabernakelnya Tuhan di bumi ini, tempat kediaman Tuhan di bumi ini, kita pun dipimpin oleh Roh Kudus. Roma 8 ayat 1 mengatakan, karena itu sekarang tidak ada penghukuman bagi siapa? Bagi mereka yang ada dalam Kristus Yesus. Ya bagi kita, saudaraku, yang ada dalam Kristus Yesus. Yang hidupnya tidak mengikuti kedagingan, tapi mengikuti roh. Ayat 11-nya mengatakan, dan jika roh dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati berdiam di dalam kamu, jadi di dalam diri kita itu ada roh Tuhan, berarti tubuh kita adalah tabernakel, tempat kediamannya Tuhan. Jadi kita ini hidup berdasarkan pimpinan roh, ya berdasarkan pimpinan roh. Oke, ayat 14-nya mengatakan, sebab seberapa banyak orang yang dipimpin oleh roh, mereka adalah anak-anak Tuhan. Dan jelas ini adalah soal tempat kediaman Tuhan. 1 Korintus 3 ayat 16. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah tempat kudus Tuhan, tempat kediaman Tuhan, dan roh Tuhan berdiam di dalam kamu. Begitupun dalam Efesus 2 ayat 21-22 dikatakan, di dalam dia seluruh bangunan tersusun bersama, tumbuh menjadi tempat kudus yang suci di dalam Tuhan. Di dalam dia jugalah kamu sedang dibangun bersama menjadi tempat kediaman Tuhan dalam roh. Jadi saudara-saudaraku, ini bukan hasil usaha kita, tapi benar-benar kasih karunia Tuhan. Sebab oleh anugerah kamu telah diselamatkan melalui iman. Hal itu bukanlah hasil karyamu, melainkan karunia Tuhan. Tabernakel di padang gurun bukan hasil karya umat Israel atau Musa, tapi itu adalah hasil karya Tuhan mengajak umat Israel dan Musa untuk turut mengerjakannya. Saudara-saudara,
Jadi caption ini mengajarkan apa, saudara? Pelajaran yang kita dapatkan dari caption terakhir pendahuluan ini, ternyata kita belajar bahwa tabernakel itu begitu pentingnya. Sampai-sampai harus didukung oleh firman sebanyak 50 pasal lebih. Dan didukung juga oleh Roh Kudus. Karena pembuatannya itu Tuhan harus mengurapi Besaliel dengan rohnya. Oke? Ini berarti Tuhan sendirilah yang paling berperan dalam menyiapkan tempat kudusnya itu, saudara, tempat kediamannya. Begitupun dengan tubuh kita di bumi ini, Tuhan sendiri yang paling berperan. Tapi kita diajak serta di dalamnya. Bukankah ini anugerah, saudara-saudaraku? Oke, sekarang kita masuk pada bab pertama. Haleluya, akhirnya pindah juga dari bab pendahuluan. Saudaraku, kita masuk ke bab pertama, pintu gerbang. Satu-satunya pintu ke tabernakel. Ini dia gambar pintu gerbang, saudara-saudaraku. Mari kita sekarang masuk pada data-data pintu gerbang. Saudara, data-data pintu gerbang. Yang pertama, pintu gerbang adalah satu-satunya pintu masuk ke tabernakel. Ya, jadi ini pelataran tabernakel itu dipagari dengan pagar, saudara-saudaraku. Di bagian utara tidak ada pintu gerbang, di bagian barat tidak ada pintu gerbang, di bagian selatan tidak ada pintu gerbang. Hanya ada satu-satunya pintu gerbang di bagian timur dari tabernakel ini. Nah, jadi hanya satu itu. Dua, letaknya di bagian terdepan di sisi timur tabernakel. Jadi letaknya itu di bagian terdepan, di sebelah timurnya dari tabernakel, artinya menghadap ke timur, saudara-saudara ya. Oke? Nah, kemudian berada di tengah-tengah sisi timur pagar tabernakel, berjarak 15 hasta dari kiri dan kanan. Nanti semua ini ada artinya, saudara-saudara. Jadi tabernakel itu pintu gerbang itu adanya di tengah-tengah dari sisi timur pelataran tabernakel. Ini sisi timur, berjarak 15 hasta dari sisi timur. Dari sini juga 15 hasta, saudara-saudara. Itu jaraknya, jadi sama adanya di tengah-tengah. Oke? Berikutnya, saudara-saudara. 4. Ukurannya, panjangnya 20 hasta. 1 hasta itu kira-kira setengah meter, saudara-saudara. Jadi lebih kurang lah ya, 10 meter. Tingginya 5 hasta. Lebih kurang 2,5 meter. Saudara, tingginya berapa? 2 meter? 1,80 meter. Nah, kalau pagar atau pintu gerbang tabernakel tingginya itu 5 hasta, 2,5 meter. Ya mungkin setinggi orang-orang ya pemain-pemain basket yang tinggi-tinggi itu ya, hampir setinggi itu. Nah, oke, saudara-saudara, ini dia panjangnya 20 hasta, tingginya 5 hasta. Ya, panjangnya 20 hasta, tingginya 5 hasta. Nanti ada makna-maknanya. Sangat indah sekali, saudaraku. Yang kelima, ya, data tabernakel data pintu gerbang. Pintu gerbang terbuat dari tirai berupa kain linen putih yang dipintal dengan benang biru. Dalam Bill itu mengikuti bahasa King James itu violet ya. Jadi kita pakai kata nila. Nila dengan biru itu dianggap sama, saudara ya. Biru, kemudian ungu dan kirmisi. Kirmisi itu merah. Jadi nila itu biru, ungu dan merah ya. Oke. Nah, jadi biru kalau dalam pelangi, biru, nila, ungu dan merah ya. Niu kemudian merah. Oke. Jadi merah dengan biru itu di dalamnya ada nila dan ungu. Oke. Nah, saudara kita lihat ini. Nah, ini dalam keterangan hanya tertulis dipintal dari benang gitu ya. Kemudian linen halus. Nah, linennya itu menurut penafsiran saya itu adalah kain linen, saudara-saudara. Kain linen putih, kemudian dipintal dengan benang biru, ungu, dan merah. Ya, biru, ungu, jadi kain linen putihnya itu dipintal. Tapi pintalannya, bentuknya, gambarannya, itu beda-beda menurut penafsiran. Yang kita lihat di depan ini sangat jelas kelihatan ya, biru, ungu dan merah gitu ya. Oke. Baik. Data yang keenam. Tirai tersebut digantungkan pada 3 buah penyambung dari perak yang masing-masing tersambung pada keempat tiang dari kayu akasia. Nah, kata kayu akasia ini ya, kayu penaga dalam bahasa lama itu ya ini sebetulnya tidak ada keterangan kayu akasia, saudaraku, dari seluruh pelajaran ini, tapi
orang lebih menafsirkan itu pasti dari kayu, saudara-saudaraku ya. Tiang-tiang pagar halaman termasuk pintu gerbang itu pasti dari kayu, ya. Yang kepala tiangnya disalut perak dan alas tumpuannya terbuat dari tembaga. Nah, ini nanti ada maknanya yang sangat indah. Inilah data-data dari pintu gerbang, saudaraku. Jadi ini ada penyambung-penyambung di sini antara tiang dengan tiang, ada penyambung yang nanti dikaitkan dengan pengait, kaitkan dengan pengait, lalu digantunglah tirai itu, saudara-saudaraku. Ya, kalau di rumah kita gorden itu ada relnya. Ini semacam relnya ini, penyambung ini yang disebut penyambung adalah relnya. Jadi ada 3 buah penyambung di sana, ya. Kemudian itu antar tiang satu penyambung itu. Nah, kemudian tirai itu digantungkan di sana. Oke. Nah, sekarang tiangnya. Tiangnya dari kayu penaga, kepala tiangnya disalut oleh perak. Disalut oleh perak. Jadi peraknya ini hanya salutan saja. Lalu alas tumpuannya itu terbuat dari tembaga sepenuhnya. Terbuat dari tembaga. Itu sebabnya dia kekar, kokoh, apalagi nanti ada tali yang jadi patok yang mematok ke tanah sehingga tiang-tiang ini benar-benar kekal kokoh ya. Oke. Nah, saudara-saudaraku, mari kita sekarang lihat makna dari pintu gerbang. Ada 3 makna dari pintu gerbang, tapi kita mulai dengan makna yang pertama dari pintu gerbang, yaitu Yesus Kristus sebagai pintu keselamatan. Coba kita katakan makna pertama dari pintu gerbang, Yesus Kristus sebagai pintu keselamatan. Oke. Nah, coba kita baca dalam Yohanes 10 ayat 9. Yohanes 10 ayat 9 mengatakan, "Akulah pintu. Siapa yang masuk melalui aku, ia akan selamat. Ia akan masuk dan keluar serta mendapat padang rumput." Nah, Yesus mengatakan akulah pintu. Bahkan, saudaraku, semua nubuatan tentang pintu gerbang yang ada dalam kitab suci, misalnya dalam Mazmur 100 ayat yang keempat, coba kita baca dulu Mazmur 100 ayat yang keempat, itu mengatakan akulah, ini bicara tentang Yesus ya, jadi ini akulah pintu. Mazmur 100 ayat yang keempat, "Masukilah gerbangnya dengan ucapan syukur, pelatarannya dengan puji-pujian, bersyukurlah kepadanya, berkatilah namanya." Masuklah gerbangnya. Berarti ini semua ternyata mengacu kepada Kristus. Ya, misalnya lagi dalam Mazmur 118 ayat yang ke-20. "Inilah pintu gerbang Yahweh, orang-orang benar akan masuk ke dalamnya." Jadi ini adalah bicara tentang Tuhan Yesus sebagai pintu keselamatan. Orang benar, orang yang dibenarkan itu masuk ke dalamnya, maka dia dibenarkan. Ya, termasuk mimpinya Yakub dalam Kejadian 28 ayat 17 ketika Yakub melarikan diri dari Esau, dia ada di satu tempat yang disebut Betel, lalu dia di sana bermimpi, saudara-saudaraku. Ya, coba kita baca Kejadian 28 ayat 17. Ia merasa takut dan berkata, "Betapa dahsyatnya tempat ini. Ini tidak lain, pasti bait Tuhan. Ini gerbang surga." Nah, saudaraku, jadi semua nubuatan ini sudah digenapi di dalam Kristus. Yakub pada waktu bermimpi itu dia sedang tidur dengan bantal, itu batu dijadikan bantalnya, lalu dia bermimpi tentang malaikat-malaikat yang turun naik ya dari surga, dan dia sebut inilah pintu gerbang surga. Jadi itu semua sudah digenapi dalam Kristus. Artinya apa, saudaraku? Dalam makna pertama, Yesus Kristus sebagai pintu keselamatan, ada beberapa hal yang kita perlu catat. Yang pertama, itulah satu-satunya pintu ke tenda tabernakel, saudara. Jadi, pintu gerbang ini satu-satunya pintu. Di sebelah utara tidak ada pintu, di sebelah barat tidak ada pintu, di sebelah selatan tidak ada pintu. Hanya di timur ada pintu gerbang untuk orang-orang masuk menuju ke kemah tabernakel. Jadi satu-satunya pintu. Artinya apa, saudaraku? Yesus satu-satunya jalan keselamatan, betul? Yohanes 14 ayat yang ke-6 mengatakan, Yesus berkata kepadanya, "Akulah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Tidak seorang pun datang kepada Bapa jika tidak melalui aku." Kisah 4 ayat 12 mengatakan, "Dan keselamatan tidak ada pada siapapun selain di dalam Dia, dan keselamatan tidak ada pada siapapun yang lain selain Dia. Karena di kolong langit ini tidak ada nama lain yang telah diberikan kepada manusia yang di dalamnya kita dapat diselamatkan." Oke. Kemudian, nah ini Yesus berkata, "I am the door." Ya, jika seseorang masuk melalui aku, dia akan diselamatkan. Jadi
Yesus adalah pintu bagi domba-domba, bagi kita semua, saudara-saudaraku ya. Yang kedua, satu B ya, lewat jalan lain berarti pencuri. Kalau lewat jalan pintu Yesus Kristus, kita dapat keselamatan. Tapi kalau yang lewat jalan lain itu adalah pencuri, saudaraku. Yohanes 10 ayat 1 mengatakan, sesungguhnya aku berkata kepadamu, siapa yang masuk ke dalam kandang domba tidak melalui pintu, namun memanjat melalui jalan lain, ia adalah seorang pencuri dan perampok. Saudara, ini pencuri dan perampok, dia mau merampok kita domba-domba. Nah, jadi jangan izinkan, saudaraku ya, biarkan Tuhan menjaga kita. Nah, saudaraku, yang mencuri itu biasa, kita tahu dari firman Tuhan itu adalah iblis, karena dia pekerjaannya adalah mencuri, membunuh, dan membinasakan. Yang kedua, saudaraku, ya, Yesus Kristus sebagai pintu keselamatan, artinya apa? Karena hanya ditutup tirai, maka orang yang mau masuk pintu gerbang itu harus menyibak sendiri tirai tersebut. Dan saudaraku, ini maknanya apa? Ini seperti ini, ya. Imam ini mau masuk, dia harus sibak sendiri. Nah, kalau ada orang Yahudi yang berdosa mau meminta pengampunan dosa, dia akan masuk ke pintu gerbang ini, dia pun harus menyibak sendiri, saudara-saudara. Jadi pintu itu bukan pintu otomatis yang dari surga bisa diklik, kemudian pintu itu tersibak sendiri, bukan. Manusia yang harus menyibaknya. Itu artinya apa? Artinya manusia harus percaya secara pribadi. Markus 16 ayat 16 mengatakan siapa yang percaya dan dibaptiskan akan selamat, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Ini keputusan pribadi dari setiap orang. Roma 10 ayat 9 mengatakan, sebab jika kamu mengakui Tuhan Yesus dengan mulutmu dan percaya dalam hatimu bahwa Tuhan telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Ini percaya secara pribadi, keputusan pribadi, sibak sendiri pintu itu, saudara-saudara. Pintunya tersedia, tinggal kita menyibak, oke? Orang yang menerima dia, saudara, itu Tuhan tidak akan pernah menolak, ya. Jadi dalam Yohanes 6 ayat 37, siapapun yang masuk ke pintu gerbang itu tidak akan ditolak oleh imam dengan dikatakan kamu nggak layak, nggak bisa, saudaraku. Semua akan diterima, ya. Nah, jadi Yohanes 6 ayat 37 mengatakan semua orang yang Bapa berikan kepadaku akan datang kepadaku, dan siapa yang datang kepadaku sekali-kali aku tidak akan mencampakkannya. Beritakan ini, saudaraku, kepada siapapun yang paling berdosa sekalipun, Tuhan tidak akan pernah menolak mereka. Amin. Nah, saudaraku, itu yang kedua. Sekarang yang ketiga, ya, Yesus Kristus sebagai pintu keselamatan. Makna yang ketiga di dalamnya apa, saudaraku? Panjang pintu gerbang itu 20 hasta. Nah, ini luar biasa. Angka 20 itu berbicara tentang masuk hitungan. Apa maksudnya, saudaraku? Dalam kitab suci, setiap orang Israel yang berumur 20 tahun ke atas dianggap sebagai orang Israel dewasa. Coba. Nah, jadi pintu gerbang ini, saudaraku, panjangnya 20 hasta. Ya, panjangnya 20 hasta. Nah, itu berbicara tentang apa? Angka 20 adalah angka masuk hitungan. Jadi orang-orang yang sudah masuk hitungan dalam Keluaran 30 ayat 11 sampai 16, coba kita baca saja mungkin beberapa ayat 14 saja, saudara. Kita baca. Setiap orang yang lulus dalam pendaftaran yang berumur 20 tahun ke atas haruslah mempersembahkan persembahan unjukan kepada Yahweh. Nah, siapa itu, saudaraku? Mereka bawa persembahan, itu persembahan sebagai persembahan tebusan sebetulnya. Oke, nanti kita akan jelaskan. Tapi orang-orang yang 20 tahun ke atas itu, kenapa disebut cukup dewasa? Karena mereka siap untuk berperang, saudaraku. Bilangan 1 ayat 3. Dari yang berumur 20 tahun ke atas, yaitu mereka yang cukup umur untuk berperang bagi Israel. Jadi, mereka cukup umur untuk berperang, saudara-saudaraku. Kemudian ayat Esra sekarang 3 ayat yang ke-8. Esra 3 ayat yang ke-8 mengatakan orang yang 20 tahun itu bisa melayani Tuhan. Boleh melayani Tuhan. Mereka memilih orang-orang Lewi yang berumur 20 tahun ke atas untuk mengawasi pekerjaan di Bait Yahweh. Jadi ini adalah di zaman Esra sudah bait suci, saudara-saudara ya. Tapi di zaman Keluaran pun, di zaman Tabernakel pun sama. Orang Lewi harus berumur 20 tahun ke atas baru boleh melayani. Nah, berikutnya, saudara-saudaraku, masuk pintu Yesus Kristus itu artinya masuk hitungan. Kalau kita masuk pintu gerbang, itu masuk hitungan, saudaraku. Sebab hanya orang 20 tahun ke atas yang bisa. Masuk hitungan sebagai apa kalau kita masuk ke dalam Kristus?
kita menjadi anak-anak Tuhan. Yohanes 1 ayat 12 mengatakan dengan jelas, tetapi sebanyak orang yang menerima dia, dia memberikan kuasa, otoritas kepada mereka untuk menjadi anak-anak Tuhan. Nah, saudara-saudaraku, itu artinya apa, saudaraku? Mereka jadi anak-anak Tuhan, masuk hitungan, karena mereka sebetulnya sudah ditebus dengan darah yang mahal. 1 Petrus 1 ayat 18-19 mengatakan, sebab kamu tahu bahwa kamu sudah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang diwariskan oleh leluhurmu, bukan dengan barang yang fana, perak ataupun emas, melainkan dengan darah Kristus yang mahal. Ibu bapak dan saudara-saudara, tahukah saudara bahwa penebusan yang Tuhan Yesus lakukan ini nilainya itu sangat mahal. Darah Yesus itu lebih mahal dari emas perak yang ada dalam dunia ini. Bahkan kalaupun dikumpulkan emas perak yang ada, bukan hanya di dunia ini, di bumi ini, tapi di planet-planet lain yang ada, bahkan di setiap bintang, kalau di sana ada emas, ada perak, ya bintang itu masih cahaya, tentu nggak ada ya. Kalau seandainya di sana ada emas, ada perak, dikumpulkan semuanya dengan yang ada di bumi ini, nilainya masih lebih rendah dibandingkan nilai mahalnya darah Tuhan Yesus Kristus. Jadi yang menebus kita itu sebuah nilai yang sangat luar biasa mahal. Padahal kita itu harganya murah, saudara-saudaraku. Yang tadi dikatakan setiap orang yang berumur 20 tahun itu harus memberikan persembahan, unjukan kepada Yahweh. Berapa nilainya, saudaraku? Setiap orang Israel nilainya sangat rendah. Mau kita, saudara tahu? Ini penjelasannya. Ini penjelasannya. Oke, tapi ini dulu, saudaraku. Sorry, ini dulu ya. Inilah yang, ini ayat ini dulu patut saya sampaikan, Keluaran 30 ayat 13 ya, di sini ada, Keluaran 30 ayat 13. Inilah yang harus dipersembahkan oleh setiap orang yang lulus dalam pendaftaran. Setengah sikal menurut sikal kudus. Sikal ini 20 gera beratnya. Setengah sikal inilah yang harus menjadi persembahan unjukan kepada Yahweh. Jadi, setiap orang dinilai harganya itu setengah sikal. Setengah sikal yang 20 gera itu adalah setengah sikal perak, saudara-saudara. Setengah sikal perak. Lalu, berapa nilainya setengah sikal perak, saudara mau tahu? Nah, ini jawabannya. Lihat, saudara. Uang tebusan, uang pendamaian yang dibayarkan atau dipersembahkan setiap orang Israel itu setengah sikal perak. Satu sikal itu dalam keterangan yang lalu, pelajaran pendahuluan pertama itu adalah 11,3 gram. Jadi kalau satu sikal 11,3 gram, setengah sikal itu cuma 5,7 gram. Kurang ini, 5,65 ya, 11. Oke, 5,7 dibulatkan ke atas. 5,7 gram. Dan 1 gram perak itu, kalau 1 gram perak itu harganya 10.000, maka harga seorang pria Israel dewasa itu cuma 5,7 kali 10.000, harganya cuma 57.000. Itu tidak berharga karena memang mereka budak. Dan itu sebetulnya menunjukkan pada diri kita, saudaraku. Banyak orang menganggap dirinya itu sangat bernilai, sangat berharga, sehingga Tuhan mencintai dia. Itu bukan kasih namanya. Saudara, kalau saudara mencintai orang yang kaya, kalau saudara mencintai orang yang cantik, yang ganteng, saudara melihat nilai mereka tinggi, makanya saudara mencintai. Sebetulnya itu bukan kasih tanpa syarat, itu kasih dengan syarat. Karena dia kaya, maka aku cinta padanya. Karena dia ganteng, maka aku cinta padanya. Karena dia cantik, maka aku cinta padanya. Kasih yang tanpa syarat adalah, walaupun dia miskin, walaupun dia jorok, walaupun dia bau, tapi saya tetap cinta. Itu yang namanya kasih tanpa syarat. Dan Tuhan mencintai kita dengan kasih tanpa syarat, saudaraku. Kita ini jorok, kita ini bau, kita harganya cuma 57.000, nggak ada harga, saudara-saudaraku. Tapi dia bayar kita dengan darahnya yang lebih mahal dari emas dan perak yang ada di bumi ini. Bahkan kalau dikumpulkan di seluruh alam semesta jagat raya ini, kita lebih dihargai mahal oleh Tuhan kita, saudara-saudara. Kita dihargai mahal untuk jadi apa? 1 Petrus 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih. Imamat yang rajani. Bangsa yang kudus. Umat kepunyaan Tuhan sendiri. Supaya kamu memberitakan kebajikan Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan ke dalam terangnya yang menakjubkan. Saudara,
kita itu ada di tempat yang gelap. Kita itu ada di tempat sampah, nggak berharga. Tapi karena dia bayar kita mahal, darahnya sendiri, hidupnya sendiri, dia rela untuk jadikan alat pembayaran bagi kita. Maka kita sekarang menjadi bangsa pilihannya. Bukankah sepatutnya kita bersyukur kepadanya, saudaraku? Kita dipersiapkan oleh dia untuk peperangan rohani, saudaraku, bukan perang jasmania. Bukan, saudaraku, saudara tidak akan dijadikan martir dalam membawa senjata untuk perang secara jasmania. Tidak, saudara, kita disiapkan Tuhan untuk peperangan rohani, melawan semua tipu daya iblis. Ya, Efesus 6 ayat 12 mengatakan, sebab bagi kita pertarungannya bukanlah melawan darah dan daging, melainkan melawan penguasa-penguasa, otoritas-otoritas, penghulu-penghulu dunia kegelapan zaman ini, dan melawan hal-hal spiritual yang jahat di angkasa. Jadi kita disiapkan untuk menjadi tentaranya surga, yang berperang bukan dengan senapan, bukan dengan benda tajam, tapi berperang dengan firman, dengan pedang roh, saudara-saudaraku, dalam kekuatan dan kuasa Roh Kudus. Amin. Nah, lalu kita juga dipersiapkan Tuhan untuk menjadi hamba kebenaran. Wah, Pak, dari budak di Mesir sekarang sudah dibenarkan oleh Tuhan Yesus, kok tetap jadi hamba? Saudaraku, hambanya bukan hamba kegelapan, hamba kebenaran. Ini adalah posisi hamba yang sangat mahal, saudara-saudaraku. Pernahkah saudara berpikir begini, enak bener ya yang jadi kokinya Pak Jokowi? Rasanya kalau saudara seorang pemasak, ya juru masak, rasanya aku kepengen deh jadi juru masaknya istana. Saudara, kenapa saudara kepengen jadi juru masak istana? Sebab jadi juru masak istana itu sebuah kedudukan yang luar biasa, betul kan? Nah, jadi hamba kebenaran ini, saudara, hambanya Yesus Kristus, itu bukan hamba seperti budak-budak yang gak ada harganya, tapi nilainya sangat tinggi sekali, saudara-saudaraku. Roma 6 ayat 18 mengatakan, dan sesudah dibebaskan dari dosa, kini kamu diperhamba oleh kebenaran. Jangan malu, saudaraku, karena saudara bukan diperbudak oleh hawa nafsu, oleh kegelapan, tapi saudara diperhamba oleh kebenaran, yang bisa menjadi contoh kebenaran kepada orang-orang lain. Saudara-saudaraku, ini posisi yang sangat luar biasa sebetulnya. Oke? Nah, karena itu siap ya, saudaraku, kalau aku disebut jadi hamba. Oke? Baik. Yang keempat, apa makna dari Yesus Kristus sebagai pintu keselamatan? Yang keempat, tinggi pintu gerbang 5 hasta. Ya, angka 5 itu berbicara tentang anugerah. Mengapa? Karena bayangkan coba, 5 hari penciptaan dianggap sebagai anugerah Tuhan. Berupa apa? Berupa persediaan, kelengkapan yang Tuhan sediakan bagi Adam, bagi kita manusia yang diciptakan pada hari yang ke-6. Jadi Tuhan menyiapkan dalam 5 hari segala kelengkapan. Itu anugerah yang luar biasa untuk Adam, untuk kita manusia. Kemudian, saudara-saudaraku, 5 luka Tuhan Yesus di kaki, tangan, lambung, punggung, dan kepala. Kaki itu dianggap satu, saudaraku, kanan dan kiri dianggap satu luka, ya, karena di kaki. Tangan kanan kiri dianggap satu luka karena di tangan. Lambung itu satu luka, punggungnya waktu dia dicambuk itu satu luka, dan kepalanya itu satu luka. 5 luka Tuhan Yesus ini merupakan bukti kasih-Nya kepada kita manusia, selaku Tuhan yang penuh anugerah dan kebenaran. Saudara-saudaraku, Yohanes 1:14, jadi gini, tingginya 5 hasta, tinggi pintu gerbang itu 5 hasta, ini bicara tentang anugerah Tuhan yang tersedia bagi kita. Kalau tingginya itu nggak sampai 5 hasta, nggak ada anugerah. Tapi karena tingginya 5 hasta, ini bicara tentang pintu gerbang, itu adalah pintu anugerah bagi kita. Amin. Karena Yesus adalah pribadi yang penuh anugerah dan kebenaran. Yohanes 1 ayat 14 mengatakan, firman itu sudah menjadi daging dan berdiam di antara kita. Kita sudah melihat kemuliaannya, yakni kemuliaan sebagai putra tunggal Bapa, penuh anugerah dan kebenaran. Nah, Ibu Bapak dan Saudara, kita sudah 4 hal yang kita dapatkan tentang Yesus Kristus sebagai pintu keselamatan. Artinya, saudaraku, masuk ke dalam Kristus, kalau ini soal anugerah ya, kita masuk ke dalam kuasa anugerah. Efesus 2 ayat 8 dan 9 mengatakan, sebab oleh anugerah kamu telah diselamatkan melalui iman. Hal itu bukanlah hasil karyamu, melainkan karunia Tuhan.
bukan karena perbuatan, supaya tidak seorang pun dapat menyombongkan diri, dapat bermegah. Wah, saya ini kenapa dikenal Tuhan karena saya hebat. Tidak sama sekali. Itu semua karena anugerah, saudara-saudaraku. 1 Korintus 15 ayat 10, kalau kita diselamatkan karena anugerah, kita juga nggak boleh berleha-leha. Tapi kita harus lebih bekerja keras karena anugerahnya mendorong kita untuk bekerja keras. Coba kita baca 1 Korintus 15 ayat yang ke-10. Namun oleh anugerah Tuhan, aku ada sebagaimana aku ada. Dan anugerahnya yang dicurahkan kepadaku tidaklah sia-sia. Sebaliknya, aku telah berjerih lelah lebih banyak daripada mereka semua. Namun bukan aku, melainkan anugerah Tuhan yang ada bersamaku. Jadi kalau Rasul Paulus bisa berjerih lelah lebih banyak dari yang lainnya, dari rasul-rasul lainnya, saudaraku, karena Rasul Paulus berani pergi kepada bangsa-bangsa asing, itu, saudara-saudaraku, berarti ada anugerah Tuhan yang mendorong dia, yang membuat dia bisa melakukan semuanya. Karena itu, saudaraku, mari kita hidup di dalam lingkup anugerah ini, saudara-saudaraku. Oke? Baik. Mari kita lanjutkan pada makna pertama pintu gerbang, Yesus Kristus sebagai pintu keselamatan. Saudaraku, sekarang yang nomor 5, warna-warni pintu gerbang. Yang kelima adalah warna-warni pintu gerbang. Keluaran 27 ayat 16a mengatakan begini, untuk gerbang pelataran haruslah ada tirai yang panjangnya 20 hasta, yang dipintal dari benang nila, benang ungu, benang kirimisi, dan linen halus sebagai karya seorang penyulam. Jadi linen ini kainnya, lalu dipintal dengan benang biru, benang ungu, dan benang merah, ya. Jadilah sebuah sulaman yang indah, gitu, saudara-saudara, ya. Nah, berwarna-warni, indah, itu artinya apa? Itu berbicara tentang Yesus Kristus sebagai pancaran kemuliaan Tuhan. Indah. Dia adalah gambar Tuhan yang indah. Ibrani 1 ayat 3 mengatakan begitu, saudara-saudaraku. Jadi ini keindahannya, saudaraku, warna-warni itu ya. Jadi dari kain linen putih dipintal dengan benang biru, benang ungu, dan benang merah. Ya, benang biru, benang ungu, dan benang merah. Jadi indah semacam ini, saudara-saudaraku. Oke? Nah, Ibrani 1 ayat yang ketiga, mari kita baca. Dia adalah pancaran kemuliaan Tuhan. Yesus adalah pancaran kemuliaan Tuhan. Dan gambar nyata dari keberadaan Tuhan. Dia itu gambar nyata. Dia itu adalah karakter dari pernyataan dari karakternya Tuhan, saudara-saudaraku. Kolose 1 ayat yang ke-15. Kristus adalah gambar Tuhan yang tidak kelihatan, tapi melalui Dia, melalui Kristus, kita bisa melihat keindahannya. Kristus lebih utama daripada segala ciptaan. Dan saudara, jadi kita sekarang akan melihat warna-warni itu dan makna-maknanya. Dimulai dengan warna biru atau warna nila, ya dalam Bill disebut warna nila. Oke, warna biru itu maknanya apa, saudara-saudaraku? Warna biru itu berwarna warna langit atau warna surga. Yesus sebagai Tuhan Sang Putra yang turun dari surga. Matius 3 ayat 17 mengatakan demikian, dan dari surga datanglah suara yang mengatakan, inilah putraku yang terkasih, kepadanyalah aku berkenan. Kalau Bapa mengatakan ini, berarti Sang Putra itu selalu bersama-sama Bapa sejak kekekalan di dalam surga, saudaraku. Jadi Putra itu datang ke dunia, lalu Bapa harus menyatakan, inilah putraku yang terkasih. Oke? Dan Yohanes 6 ayat 38 mengatakan begini, saudara-saudara. Sebab, kata Tuhan Yesus, aku telah turun dari surga. Tidak untuk melakukan kehendakku, tetapi kehendak Dia, Bapa, yang telah mengutus aku. Jadi Yesus itu adalah Tuhan Sang Putra yang turun dari surga. Dia ilahi, dan keilahian Yesus dilukiskan lebih komprehensif oleh Injil Yohanes. Yohanes 1 ayat 1 misalnya mengatakan begini, pada awalnya ada firman, firman itu ada bersama dengan Tuhan, dan firman itu adalah Tuhan. Jadi firman itu kekal, dan firman ini bicara tentang Yesus. Dari kekal dia ada di surga, saudara-saudaraku.
Demikian juga dalam Yohanes 10 ayat 30 dikatakan, aku dan Bapa adalah satu. Jadi Injil Yohanes menjelaskan keilahian Yesus ini sangat luar biasa. Begitupun pada ayat pasal 16 ayat yang ke-28. Pasal 16 ayat yang ke-28 mengatakan, aku berasal dari Bapa, lalu datang ke dalam dunia, dan aku akan meninggalkan dunia ini lagi, lalu kembali kepada Bapa. Jadi Yesus itu datang dari Bapa, dari surga, menjelma jadi manusia untuk mati, menebus kita. Setelah itu kemudian dia dikuburkan, bangkit pada hari ketiga, memakai tubuh kemuliaan, lalu dia kembali lagi meninggalkan kita. Berarti dia adalah Tuhan yang ilahi. Yesus yang ilahi itu di surga digambarkan lewat keberadaan makhluk ilahi. Di surga itu ada 4 makhluk ilahi, 4 serafim, yang berwajah berbeda-beda, saudaraku. Ada wajah singa, ada wajah lembu, ada wajah manusia, dan ada wajah Raja Wali. Dan Injil Yohanes itu menjelaskan, atau warna biru, warna nila ini menjelaskan, serafim yang berwajah Raja Wali. Karena Yesus adalah yang ilahi berasal dari surga. Raja Wali itu mampu terbang tinggi di langit. Langit itu bahasa aslinya, itu bahasa Ibrani-nya adalah Hasyamayim. Sama seperti surga, Syamayim juga, saudara-saudaraku. Jadi inilah makhluk ilahi yang berwajah Raja Wali. Nah, sekarang saudara-saudara, kita melihat warna berikutnya. Warna ungu. Ini adalah warna kebesaran, warna kerajaan. Dalam Hakim-Hakim 8 ayat 26 dikatakan, semua anting-anting emas yang diminta Gideon itu beratnya 1.700 shikal emas. Belum terhitung perhiasan, liontin, jubah-jubah ungu, raja-raja Midian, dan seterusnya. Oke? Jadi jubah-jubah raja-raja adalah berwarna ungu, saudara-saudaraku. Markus 15 ayat 17a. Kemudian mereka memakaikan kepadanya jubah kebesaran berwarna ungu. Waktu Yesus diolok-olok, Yesus yang diolok-olok sebagai raja orang Yahudi itu diberi jubah kebesaran berwarna ungu. Berarti warna ungu itu adalah jubah kebesaran raja-raja, saudara-saudara. Oke? Nah, tapi itu adalah sebuah bentuk olok-olokan tentunya waktu dikenakan kepada Yesus yang mau disalibkan. Ya, mari kita baca ayat-ayatnya. Matius 16 ayat 16, maka Simon Petrus menjawab dan berkata, Engkaulah Kristus putra Tuhan yang hidup. Saudara-saudara, apa artinya, saudaraku? Ternyata Injil Matius itu paling gamblang menggambarkan Yesus sebagai Raja dan Mesias. Dibandingkan dengan Injil-Injil lain, Injil Matius paling gamblang menggambarkan Yesus sebagai Raja dan Mesias Israel. Dibandingkan ketiga Injil lainnya. Itu ada dalam Matius 16 ayat 16 tadi. Ya, Simon Petrus menjawab dan berkata, Engkaulah Kristus, Engkaulah Mesias, putra Tuhan yang hidup. Ayat 19-nya bunyi bagaimana? Tuhan berkata begini, Aku akan memberikan kepadamu, Petrus, kunci-kunci kerajaan surga. Berarti Kristus itu adalah raja di kerajaan surga, ya. Apapun yang kau ikat di bumi akan terikat di surga. Apapun yang kau lepaskan di bumi akan terlepas di surga. Yang punya kunci-kunci tentu sang raja sendiri, ya saudaraku. Jadi Injil Matius lebih menjelaskan Yesus sebagai raja dan Mesias Israel. Lalu pasal 21 ayat yang kelima, katakanlah kepada putri Sion, lihatlah rajamu yang lembut datang kepadamu dengan menumpang di atas ekor keledai. Ya, saudaraku, bayangkan di sana Yesus Kristus digambarkan oleh Injil Matius sebagai Raja dan Mesias Israel. Yesus Kristus sebagai Raja di surga itu digambarkan lewat serafim atau makhluk surgawi yang berwajah apa? Berwajah singa. Karena singa itu sang raja hutan, saudara-saudara. Nah, sekarang kita lihat perbandingannya dengan diringkas. Ini dulu, berwajah singa ya. Berwajah singa. Ini serafim berwajah singa ya. Serafim itu punya 6 sayap, saudara-saudaraku. Tiap serafim punya 6 sayap. Dan ada wajah yang berbeda-beda ya. Ini yang wajah singa, melambangkan Injil Matius atau Yesus yang Raja dan Mesias Israel. Coba sekarang kita lihat kesimpulan kecil. Oke. Yang warna biru, ini saudara lihat warna biru ya, itu bicara tentang langit atau surga, yang bahasa aslinya disebut Syamayim. Ya, Hasyamayim, langit atau surga, disebutnya Syamayim. Lalu, itu bicara tentang apa? Bicara tentang Yesus atau Tuhan yang turun dari surga. Yesus adalah Tuhan yang turun dari surga. Berarti Yesus adalah Tuhan yang ilahi, yang berdiam di surga.
Dan itu digambarkan oleh Yohanes, ya, firman pada mulanya bersama dengan Tuhan dan dia ada di surga. Oke? Dan dalam keempat makhluk ilahi, ini serafim yang berwajah Raja Wali. Warna ungu, warna ungu. Ini berbicara tentang kebesaran atau kerajaan. Ini warna kebesaran atau warna kerajaan. Ini bicara tentang Raja dan Mesias bangsa Israel. Yesus adalah Raja dan Mesias bangsa Israel. Diberitakan oleh Injil apa? Oleh Injil Matius, saudara-saudaraku. Lalu makhluk serafimnya itu yang berwajah singa. Nah, ini kesimpulan, saudara-saudaraku. Kita yang akan datang akan masuk pada masih lanjutan makna pertama, pintu gerbang. Ya, Yesus Kristus sebagai pintu keselamatan. Nanti kita akan membahas warna kirmisi ya. Terima kasih. Tuhan memberkati kita semua.